Menjaring aspirasi masyarakat melalui program Ngobrol Mbois Ilakes atau Ngombe yang digagas oleh PJ Wali Kota Malang terus berlanjut. Selasa 20 Februari 2024, program Ngombe edisi kelima berlangsung di Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. PJ Wali Kota Malang yang hadir di Kelurahan Cemoro Kandang disambut antusias oleh warga dan kesenian tradisional Bantengan. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat menyaksikan dan menyawer Bantengan yang menyambut kedatangan dirinya. Selain menyaksikan kesenian tradisional Bantengan, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat yang didampingi para kepala OPD, kemudian menggelar diskusi atau ngobrol Mbois Ilakes bersama warga. Ngobrol Mbois Ilakes atau Ngombe edisi kelima dipandu oleh staf ahli Pemkot Malang Muhammad Sailendra STMT. Pak Slamet Kepala Dispangtan, Pak Tommy apa Pak Rahman ya? Dari DLH, Pak Dandung dari DPU PRPKP, ada Pak Subhan BKAD. Yang saya hormati Pak Camat Kedung Kandang, Pak Fahmi, dan Lurah Sekecamatan Kedung Kandang. Ada Pak Babinsa juga, dan Ramil ya, Pak dan Ramil sama Pak Kapolsek, Pak Satpol PP. Khawatir saya ketinggalan, nggak dikawal lagi nanti. Selain Bapak Ibu Kepala Dinas, hadir di sini juga masyarakat yang ingin bertemu dengan Bapak PJ Wali Kota Malang. Dan tadi sudah disambut oleh grup Bantengan Putra Mandala. Terima kasih atas penyambutannya. Banyak sekali sebetulnya yang mau
bertemu dengan Bapak PJ Wali Kota Malang dan menyampaikan aspirasinya, apakah itu masukan, pengaduan, keluhan, saran, dan seterusnya. Ada 6 orang yang tercatat untuk mengajukan usul saran pengaduan pada Bapak PJ pada hari ini. Yang pertama, saya urut aja berdasarkan list dari saya ya, Pak Muhammad Nasir. Wilayah kami ini terutama yang di depan rumah saya, yang di Jalan Kiai Haji Muhammad Rawi Utara, itu yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Desa Puro. Itu pembangunannya alhamdulillah sudah berjalan, cuma dalam bentuk sebagai jalan yang mulus, cuma tidak didukung oleh drainase yang baik. Jadi untuk drainasenya itu masih berupa tanah dan kayak saluran air biasa, sehingga kalau hujan sering mengalami penyumbatan ataupun banjir. Jika tidak diperbaiki eman jalan yang sudah bagus, jika sering terkena air, itu kan jadi rusak, otomatis nanti jalannya rusak lagi, dan pembetulannya juga terkadang lama gitu. Nah, kemudian ada dari saudara-saudara saya yang mayoritas petani kecil, yang mungkin lahannya tidak sampai 1 hektar, hanya beberapa petak. Itu ketika mencari pupuk itu sangat sulit sekali, Bapak. Kemudian selain itu masalah pendidikan Bapak ini belum tercatat di sini. Nah, di tempat saya itu ada banyak anak-anak yang mungkin putus sekolah atau apa gitu. Dan alhamdulillah kalau saya sendiri juga dari berkat dari Pemkot Malang, dulu kuliah dapat beasiswa dari Pemkot Malang juga. Dari yang ketika S1 saya dapat beasiswa dari Kesra itu selama 1 semester ya. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang dapat beasiswa lagi kuliah S2 gitu, bukan dari LPDP Kemenak gitu. Jadi seperti itu Bapak, yang mungkin bentuk keresahan hati saya melihat lingkungan saya yang seperti itu. Mungkin dengan adanya forum ini mampu menjembatani keluh kesah masyarakat secara langsung gitu, tanpa harus melalui caleg atau apa dulu gitu, karena lama terkadang gitu. Pak Dandung, tolong ditanggapi terlebih dahulu terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Nasir. Nanti Pak Slamet terkait dengan masalah pupuk, dan juga Pak Rahman untuk masalah edukasi persampahan. Setelah itu baru Pak PJ memberikan arahan. Monggo silakan. Mungkin Pak Nasir terkait dengan Mas Nasir dari dari RW 5 Kelurahan Kedung Gandang Tretan TV, Pak. Saya pernah di Kedung Gandang juga 6 bulan di sana. Jadi terkait dengan alhamdulillah kalau jalannya sudah baik, Mas ya. Sekarang terkait dengan drainase dapat kami sampaikan, jadi saya izin Bapak Wali Kota, Mas, untuk drainase di RT 5 RW 5 Kelurahan Kedung Gandang akan kami eksekusi di tahun 2024 ini. Jadi sudah terprogram di dalam kegiatan kami tahun 2024 untuk Jalan Haji Muhammad Rawi di sana. Mudah-mudahan, tapi semua ini nanti kan mohon bersabar karena semua nanti kan berproses, jadi kita lakukan proses pengadaan dulu nanti, tapi mudah-mudahan secepatnya nanti bisa segera kita eksekusi dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa permasalahan kaitannya terkait dengan permasalahan banjir yang ada di wilayah Kedung Gandang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk ya. Nah, ini ada Pak Slamet. Jadi nanti kami perkenalkan kepada koordinator penyuluh pertanian, namanya Pak Indra, wilayah Kedung Gandang. Itu Pak Nasir di belakang jenengan. Jadi nanti langsung berkoordinasi dengan beliau, akan dimasukkan dalam kelompok tani setempat agar masuk dalam aplikasi simultan, sistem penyuluh pertanian, sehingga nanti kebutuhan pupuk yang akan dibutuhkan bisa diusulkan lewat kelompok tani. Kemudian kelompok tani nanti akan bekerja sama dengan kios pupuk yang ada, yaitu kios pupuk anugerah yang ada di wilayah Kedung Gandang.
Dan nanti tempatnya juga akan diperkenalkan oleh Pak Koordinator Penyuluh Pertanian Kedung Gandang. Sedangkan peralatan alsintan, alat mesin pertanian juga melalui kelompok tani nanti akan terfasilitasi. Ada hand traktor, kultivator, dan alat pengering gabah juga. Dan bersyukur Bapak, di tingkat petani harga gabah kering panen lumayan tinggi Bapak, dari HET-nya 5.000, sementara yang berada di pasaran sekitar 7.000, 7.500 sampai 8.000. Namun di tingkat petani bahagia Bapak, usaha taninya, biaya usaha taninya dapat terpenuhi. Tetapi di tingkat akhir masyarakat pada umumnya harga beras yang makin menurun. Pak Rahman, silakan terkait dengan edukasi persampahan dan TPS ya. Hasil terkait dengan edukasi pengelolaan persampahan. Edukasi pengelolaan persampahan sudah kami lakukan beberapa kali, walaupun masih mengakomodir terkait dengan usulan daripada Pokir dan baik itu Musrem dan Tematik. Jadi terhadap kewilayahan terkait dengan adanya pengelolaan persampahan ini memang secara spesifik belum kita lakukan, karena memang ini menindaklanjuti daripada baik itu dari Pokir maupun dari Musrem dan Tematik. Perihal masalah TPS, sebetulnya TPS di Cemoro Kandang ini sudah ada Pak, di atas itu sudah ada TPS, kemudian yang terbaru dari DAK dalam Kedung Gandang. Oke, terkait dengan masalah ini saya berbicara Cemoro Kandang dulu. Jadi di TPS ini ya juga kalau di Kedung Gandang secara keseluruhan ada beberapa TPS, ada telecenter yang di atas sini juga ada, kemudian khusus untuk Cemoro Kandang ada program bantuan DAK Bapak, jadi TPS 3R, namun sekarang masih belum bisa beroperasional karena masih melalui satu mekanisme administrasi yang harus kita lalui dan kita serahkan kepada Ormas sehingga bisa dikelola dan digunakan sebagaimana fungsinya. Mengingat dengan jumlah mayoritas dan kepadatan populasi ini, memang saat ini khusus untuk mengadakan lahan untuk TPS itu sangat-sangat tidak memungkinkan Bapak, apabila dan memang tidak adanya ketersediaan anggaran khusus untuk mengganti untung dan membuat suatu program TPS yang baru. Sementara SDM dan jumlah pengangkutan yang ada di daerah sendiri walaupun masih kurang memadai, namun kita sudah beroperasional secara maksimal untuk bisa menyelesaikan masalah pengangkutan dan penanganan persampahan khususnya di wilayah Kedung Gandang. Jangan khawatir, termasuk kemarin persoalan-persoalan yang di wilayah Kedung Gandang, di bulan sampah yang juga ada di Muhato dan sebagainya merupakan orientasi kita untuk bisa kita laksanakan dan kita maksimalkan khusus untuk terkait dengan masalah penanganan dan pengangkutan persampahan. Demikian sedikit Bapak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon arahan dan bisa dari Bapak Wali Kota. Perkenan Bapak PJ Wali Kota untuk memberikan tanggapan. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini adalah ngobrol boys ilakes yang kelima. Dan yang kelima ini sengaja memang kita tempatkan di Kecamatan Kedung Gandang. Ini yang pertama kali Boys Ilakes, ngombe Boys Ilakes itu di luar dari balai kota. Harapannya dengan yang 4 kali itu kami mengevaluasi, karena pada beberapa waktu yang lalu memang saya ingin langsung bertemu dengan ibu bapak sekalian di lokasi di mana ibu bapak sekalian bertempat tinggal, agar tidak jauh-jauh ke balai kota. Karena ada yang ngomong sama saya mau masuk balai kota suka, mau nggak enak, katanya bagaimana gitu ya. Walaupun di balai kota pun kami tempatkan model seperti ini di gazebo, jadi terbuka supaya kita bisa enak interaksi, tidak di ruangan tertutup jadi kelihatannya formal. Saya berupaya untuk mendekatkan Mas Nasir, ya ini salah satu upayanya untuk bisa dekat dengan masyarakat, karena saya berkeinginan langsung kalau dekat saya pasti akan banyak hal yang menjadi masukan saya. Contoh tadi dengan Mas Kia saya datang, oh iya nggak ada seperti ini, saya tidak tahu langsung. Nah dengan ini saya akan berupaya
Makanya dengan program ngombe ini, ngobrol boy silakes selama 4 kali. Netizennya Kota Malang ini kan banyak, dan kadang-kala netizennya ini serem-serem Mas Bang. Dengan 4 kali, mereka 5 kali. Ada salah satu perguruan tinggi menyampaikan pada saya, dia memang pengamat terkait dengan media sosial untuk melihat bagaimana selama Kota Malang. Itu turun. Karena apa? Dengan ngombe ini, alhamdulillah, karena pelaku-pelakunya kan mendaftarnya online. Mereka adalah pelaku-pelaku juga yang ada di media sosial. Jadi mereka dengan adanya komunikasi langsung dengan saya, dengan kepala dinas, ada action yang dilakukan, ada solusi. Akhirnya selama ini mereka negatif kepada pemerintah Kota Malang, otomatis itu turun geraknya karena sudah banyak hal-hal yang kita sampaikan dan ingin disampaikan oleh mereka kepada kami, kita selesaikan, kita ada solusi, ada interaksi. Kadang-kadang ngomong-ngomonginnya wis lego kan, wah nggak taunya begini, katanya begitu. Alhamdulillah. Jadi netizen-netizen selama ini banyak menyerang itu hanya terkait dengan ada misinformasi selama ini yang didapatkan oleh mereka. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih detail dari Kota Malang dan kita sudah melakukan, tetapi nggak nyambung, nggak ada komunikasi yang bisa ada interaksi seperti gitu. Kadang-kala kalau dari baca apa yang disampaikan oleh kita, oleh Prof dari Kota Malang, media sosial, tidak semuanya bisa terbaca. Kemudian apalagi ya, nah itu nanti yang akan tahu sejauh mana nanti alat sistem ini bisa diberikan, tentu dari penyuluh, supaya nanti punya alasan. Kalau punya alasan, ya salah juga gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Ya mana sih? Untuk TPS, tadi Pak Kadis Lingkungan Hidup memang menyampaikan karena TPS itu kan betul area. Ada lahan yang memang dibuat untuk TPS. Kadang-kala kita seenaknya ngasih TPS, rumahnya di sekitar protes. Loh kok rumahku jadi TPS ya apa sih ini ya? Wah ya bingung. Nah jadi ada pertimbangan yang matang. Padahal maksud baik, tapi kadang-kala maksud baik kita ya oleh masyarakat tidak diterima dengan baik karena memang ada sesuatu yang kita lakukan. Contoh untuk syarat TPS tentu ada radius dari pemukiman, kemudian tata caranya, lokal tempatnya, itu juga tergantung juga seberapa besar timbulan dari sampah yang ada di sekitar tersebut. Jadi memang itu ada kajiannya. Sama kemarin kita tempatkan TPS warga sekitar besitu di Satrian ya, rumah apa di Satrian. Dekat rumah, mau lihat apa TPS? Nggak taunya yang punya rumah tuh ibunya Pak Pangdam. Waduh, akhirnya kan repot kan begini. Nah, jadi ini contoh saja. Jadi menempatkan TPS itu memang butuh pertimbangan. Tidak, kalau kita tempatkan apa warung atau sekolah gitu wis nggak perlu ngomong itu, mereka mendukung. Tapi yang tempatkan TPS, aku sih seneng ngomong aja TPS ya kan? Ya mesti ya gini. Ini Pak Sarendra aja rumahnya di TPS depannya, setuju apa enggak kan begitu? Nah, kan gitu. Nah, kita akan lokasi pertimbangan juga termasuk nanti besaran timbulan sampah yang seberapa besar, sebanyak banyak. Nanti perlukah ada satu TPS atau kalau tidak perlu ada satu alternatif lain, mungkin ada keliling seperti itu ya Pak Kadis ya. Nanti akan dikasih oleh Pak Kadis. Tapi terima kasih masukannya mungkin seperti itu. Kemudian untuk pendidikan ya alhamdulillah ya Mas Nasir kemarin S1 dapat beasiswa dari Pemerintah Kota Malang gitu ya, dan kemudian S2-nya malah dari LPDP ya. Wah, ya itu ya, alhamdulillah kan berarti yang dapat beasiswa ini kan mempunyai kemampuan yang lebih gitu ya. Wah selamat kalau gitu, itu tidak semua warga Kota Malang bisa mendapatkan seperti Pak Mas Nasir ini loh ya. Nah nanti ilmunya karena ada salah satunya ini bisa memberikan masukan pada Pemerintah Kota Malang, juga bisa memberikan manfaat dari warga sekitar. Tentunya agar apa-apa yang didapat oleh Mas Nasir bisa akan menjadi satu percontohan dan juga akan bisa mengembangkan dari warga sekitar. Ya, Pak Nur ya, Mas Nasir ya, begitu. Mas Nasir sudah ya, terjawab ya. Tadi dengarnya dari Pak Slamet itu, kok dengar alutsista bukan ya? Asintan. Kalau alutsista minta ke Pak Menhan, Pak. Baik, untuk
urutan berikutnya Bu Naning Hartati hadir ya. Kali ini saya akan mengangkat tema kecantikan ya Pak, tentang kecantikan. Di sini sebenarnya saya basic utamanya itu dari kedokteran hewan, tapi di sini saya akan berbicara tentang kecantikan karena mengingat melihat yang bergabung di grup saya itu Cantik Malang Raya itu ada sekitar 300 orang. Di situ kebanyakan para UMKM seperti itu Pak. Yang dulu pertama kita buka komunitas tersebut 7 tahun silam itu kita berada di ini bernaung dalam ini ya Pak ya, mandiri ya kita ya. Jadi komunitas yang mandiri, di situ saya memberikan pelatihan yang mandiri dengan biaya saya sendiri, sehingga untuk para UMKM ini kita gratiskan Pak setiap ada pelatihan. Kita memberikan juga untuk pelajaran untuk UMKM ini, kecantikan ini juga akan kita edukasi sampai sekarang ya Pak ya. Jadi untuk kemasan, mereka tampil cantik di kemasan, tapi untuk personilnya dia mengabaikan. Sehingga di sini kita memberikan edukasi yang lebih tepat, gimana sih tampil cantik antara kemasan dengan personilnya. Terus produk mereka kita buat bisa ekspor impor, kita juga akan memberikan edukasi seperti itu untuk para UKM. Dan yang bergabung di sini pun ini ada Ibu Retno yang sekarang sudah bisa dia dari ini ya Bu, makanan ya, dari makanan dia bisa bergabung menjadi juga bidang kecantikan, terapis ya Bu, Pak ya. Maka di sini saya mohon pada Bapak Wali untuk memberikan ruang untuk edukasi tersebut karena kita tidak punya ruang untuk edukasi. Demikian itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Pelatihan sebelumnya Dispopindak atau Pemkot Malang itu sudah seringkali dan rutin melakukan pelatihan. Apakah itu pelatihan legalitas, mulai dari merek, PIRT, terus hak patennya, ada sertifikasi halal, sampai dengan nutrition foodnya. Itu kalau kuliner. Nanti kita kasih pelatihan masalah kemasan juga. Pemasaran juga kita bantu dalam arti melalui media online, apakah itu Tokopedia, Shopee maupun di katalog kita. Luar biasa sekali, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bu Naning itu malah dari kantongnya Bu Naning sendiri ya, dari swadaya anggota juga ya berarti ya. Ya, jarang ya, dari Bu Naning sendiri ya. Nah, ini makanya ini sesuatu yang berbeda, kadang-kadang kan tidak semua berkeinginan seperti itu, tetapi Bu Naning dengan komunitasnya Cantik Malang Raya sudah memberikan satu action karena itu juga bagian dari UMKM kan gitu. Nah, karena hari ini nanti Pak Kadiskominfo ya, ini Pak Perindak ini tidak ada karena mungkin masih tadi kita operasi pasar. Kita operasi pasar di Merjosari, mungkin masih ada kesibukan di situ. Nanti yang jelas ini kan tercatat Bu Naning, bisa juga punya catatannya, dan ini nanti juga akan jadi tugas dari Perindak. Tadi disampaikan juga Pak Sendra ini kan mantan Kadis Perindak, jadi apa yang disampaikan tentu sama, tidak ada berbeda. Tapi yang jelas nanti beberapa langkah-langkah karena memang program dan kegiatan dari Perindak apa yang disampaikan Pak Sarendra itu memang nanti kita penekanannya adalah pada UMKM, termasuk dengan kebutuhannya. Kebutuhannya contoh yang tadi disampaikan Bu Naning, perlu ada satu kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dari UMKM, baik dari dalam dan dari luar tadi itu ya, untuk bisa mempercantik. Dan terutama juga tadi Bu makanan ya, dari makanan juga ya dari makanan juga, itu kan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan ya dari program yang sudah akan dijalankan oleh Perindak dengan UMKM-nya. Karena kami punya satu produk, satu kegiatan yang memang
kami lakukan oleh UMKM, yaitu kita punya program namanya Kemis Boys. Kemis Boys itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita menggunakan semua produk UMKM, semua wajib, ya ini wajib ya, semua wajib dilaksanakan dan digunakan oleh ASN dan ASN pemerintah Kota Malang. Saya minta semua kepala UPD itu ngecek jauh mana. Makanya dari tiap kali Kemis Boys di IG-nya Kominfo ya, Pemkot Malang, itu selalu akan ada tampilan-tampilan dari ASN Kota Malang dengan menggunakan tampilan Boys. Dan dari mana juga UMKM-nya, karena kita akan cek itu mulai dari ujung rambut ke ujung kaki. Betul apa tidak? Selama hari Kamis. Jadi apakah nanti ini tidak harus batik, menggunakan apa saja yang penting UMKM. Dan kalau dengan begitu kan berarti kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki sama seperti yang dilakukan oleh Bu Naning itu terkait dengan UMKM yang dari Kota Malang. Nanti kita lebih lanjut Kemis Boys besok kita akan lihat apakah nanti mulai dari ujung rambut sampai itu juga akan menggunakan UMKM. Dan itu terlaporkan. Jadi ada satu langkah-langkah yang jelas. Dan itu UMKM yang terlibat sampai dengan kemarin itu membludak sampai dengan kewalahan. Saya mendapatkan penghargaan ya dari salah satu televisi swasta karena memang sudah berdampak langsung. Dan yang menilai mereka jadi mereka turun. Jadi pada saat itu melihat bagaimana sudah dilakukan UMKM dan bagaimana dengan program dari Kemis Boys ini, mereka melihat langsung memang sudah berdampak. Ya ke depan tadi masukan dari Bu Naning nanti kita akan koordinasikan lagi dengan Disperindak dan kalau dari tampilan wajah tadi dengan pariwisata ya. Ya untuk personalnya. Nah nanti kita akan dengan dinas pariwisata. Nanti Pak Kadis Kominfo sebagai leadingnya ngombe ini nanti diingatkan dan program-program ini kan tercatat. Ini tercatat semua, beberapa hal tercatat. Nanti akan saya cek untuk tindak lanjut nantinya kepada OPD yang menjadi leading sektor. Ya, matur nuwun ya, Bu Nang. Jadi yang disampaikan supaya cantik, ganteng itu memang di dinas pariwisata. Kalau Kopindak barangnya, produknya. Karena di pariwisata itu ada event Kakang Mbak Yu. Nah bisa jadi nanti zamannya Pak PJ nanti ini tidak hanya Kakang Mbak Yu yang usianya di bawah 25 tahun, yang di atas 25 tahun Mbak. Apa istilahnya ya? Supaya cantik-cantik. Baik, selanjutnya hadir di sini Pak Muhammad Soleh. Di RT saya itu Pak, ada drainase yang belum kesentuh sama sekali. Maksudnya itu gini Pak, selama ini karena ada perumahan yang di atas itu, jadi ada bantuan untuk drainase. Alhamdulillah sampai sekarang masih bagus. Terus jalan sebelahnya itu juga dapat bantuan lagi dari perumahan lagi, tapi perumahan pengembang yang lain. Ya, tapi karena jumlahnya tidak maksimal, jadi volumenya kecil. Perumahan terus bertambah Pak, daerah Boring, daerah RT 4 RW 4 timurnya Kelurahan Boring itu perumahan tambah. Sehingga volume air dari perumahan itu tidak terserap kalau musim hujan. Jadi drainase itu meluap. Nah, saya mulai dari 93 Pak. Itu di sana belum kesentuh untuk pembangunan dari mungkin ini dari kota gitu loh Pak. Saya mohon untuk memperlebar Pak. Selama ini saya ketua RT baru Pak sana. Kalau untuk pembetulan dikit-dikit saya akan dapat Pak. Saya minta ke warga yang mempunyai usaha di sana untuk menyumbangkan sebagian dana untuk memperbaiki. Warga yang tidak membantu dana, saya bantu minta tenaganya Pak. Jadinya swadaya. Lah, kalau terus-terusan gitu Pak, kalau jumlah besar, saya sungkan sendiri Pak pada warga saya. Betul Pak. Itu yang sebagian saya mohon untuk bantuan dari pemerintah kota untuk melebarkan volume. Karena sudah 3 kali terjadi banjir Pak. Mohon diperhatikan untuk memperbaiki. Sehingga
belum ada usulan yang masuk ke dinas PU khususnya terkait dengan drainase. Namun demikian apa yang panjenengan aspirasikan tadi akan kami tindak lanjuti. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Bapak. Pertama, tadi juga sekelas kami tangkap bahwa di sana sudah ada drainase yang mungkin volume dan kapasitasnya saja yang belum mencukupi, yang kalau nggak salah tadi diinformasikan dibangun oleh pengembang. Nanti kami akan telusuri terlebih dahulu keberadaan saluran itu berada pada aset siapa, apakah kali itu memang berada pada aset pengembang, apakah sudah diserahkan PSU-nya itu. Nah, statusnya salah satu PSU itu kan drainase. Kalau memang itu milik pengembang, apakah sudah diserahkan ke pemerintah kota. Juga kami informasikan bahwa mulai tahun 2022 akhir 2022 pemerintah Kota Malang terkait dengan penanganan banjir dan genangan ini sudah mempunyai master plan drainase Bapak Ibu semuanya. Yang ini tentunya nanti kondisi di lapangan akan kami survei, akan kami lakukan kajian, akan untuk penanganannya, untuk treatmentnya akan kami sesuaikan dengan master plan drainase yang ada, sehingga antara drainase atau saluran primer, sekunder maupun tersier itu ada interkoneksi. Saya sepakat ya Pak Soleh, karena memang apa yang sudah disepakati ini tentu untuk pendidikan masyarakat. Kadang-kala memang antar pengembang ya terkait dengan saluran drainase saling lempar, kemudian nanti ada yang ditutup, nah itu kan tidak boleh ya. Tadi udah Pak Kadis sampaikan, karena penanganan terkait dengan drainase ini pertama sudah ada master plan drainase, tentu juga sudah mencakup terkait dengan boring. Yang kedua, memang kita menangani ini harus tahu dulu status dari kepemilikan dari lahan tersebut. Jangan sampai pada saat sudah milik pengembang pada saat itu kemudian kita masukkan lahan BD, itu nggak boleh, kita harus diserahkan dulu ke pengembang. Karena kalau sudah diserahkan menjadi aset Pemkot, baru kita akan bisa bantu. Tapi yang jelas, memang kadang-kadang antar pengembang, kemudian dengan penduduk yang asli di sekitar dari pengembang itu, belum ada satu kesinkronan untuk membangun satu kawasan yang baik. Jadi tadi, apabila terjadi hal macam itu, nanti saya minta nanti Pak Lurah Buring, ya, di Pak Lurah Buring, Pak Camat ya, nanti dilihat, nanti dibantu oleh Pak Kadis PUPR untuk melihat, karena kan biasanya ada segmen dari pengembang-pengembang itu dia berdiri sendiri, akhirnya permasalahan-permasalahan antar ini yang menjadi korban warga penduduk asli. Ya, pertama nanti dicek ya, kira-kira di saluran ini milik siapa, kemudian nanti apabila terjadi ada yang ditutup pagar juga katanya gitu ya. Nah, itu nanti difasilitasi Pak Kadis, ketentuannya kita tidak boleh tutup pagar, itu harus terbuka. Tapi juga kita lihat alasannya juga kenapa pengembang menutup hal tersebut. Ya, Pak Lurah, Pak Camat ya dengan Pak Kadis nanti dicek semua apa yang jadi itu Pak. Salah, gitu ya. Ya, nanti usulan-usulan, yaitu prosesnya nanti tadi disampaikan oleh Pak Kadis dalam tahap bertahap dengan musrembang. Nanti akan bisa difasilitasi. Ada Pak Lurah juga, Pak Camat. Nanti kita apabila sudah oke, kita akan anggarkan. Tapi yang jelas ya itu statusnya itu. Ya jangan sampai kita, ya itu kan masuk baik itu akhirnya menjadi permasalahan, akhirnya jadi masalah di kemudian hari. Kita harus jelas dulu begitu. Oke, Pak Soleh, Pak Turun. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada sebelum di acaranya kepada Pak BKAD, Pak Dinas PUPR, RW 4 di wilayah kami mau dikerjakan di PAM. Ya, oke, terima kasih. Itu perjuangan udah setahun yang kami ajukan. Ya, alhamdulillah tahun ini mau direalisasikan, Pak. Ya, alhamdulillah. Untuk yang sekarang untuk pengajuan TPS 3R, Pak, untuk di wilayah yang dibangun di tanah aset yang kurang lebih ada 7.000 meter persegi yang juga jauh dari pemukiman, Pak.
Dan TPS yang ada sekarang di perumahan atas itu untuk mencakup 5 RW saja. Dan untuk mencakup 11 RW yang lain itu berubahnya ke Madiopuro. Ya. Kami inginnya untuk Cemoro Gandang punya TPS TKR sendiri, bisa dikelola oleh masyarakat warga Cemoro Gandang sendiri. Jadi yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Kota Malang melalui OPD kepada Kepala Dinas PUPR Pak Dandung, Pak Usman, Pak Slamet, dan semua OPD yang sangat support kepada Cemoro Gandang. Saya berterima kasih sekali. Banyak sekali bantuan dari OPD yang masuk di Kelurahan Cemoro Gandang. Yang jelas kami tetap berusaha dan prosedural melalui pintu-pintu yang memang disepakati, musrenbang dan segala macam yang disebutkan Pak Dandung tadi. Saya terima kasih sekali. Ini kami mengangkat keluhan masyarakat bahwa di Cemoro Gandang itu lahan makam yang ada, 3 lahan makam lama itu sudah menumpuk, Pak Wali Kota, sehingga kami mengajukan di tanah aset untuk didirikan peralihan manfaat untuk lahan makam khusus untuk Cemoro Gandang. Kami sudah berproses, kebetulan sudah kepada Wali Kota juga, kepada DLH, BKAD sudah kami tembusin. Lagi berproses Bapak. Mudah-mudahan secepatnya bisa terwujud untuk Cemoro Gandang Bapak, karena diharapkan kepada oleh masyarakat Cemoro Gandang. Plus kemudian yang untuk Pak Usman untuk Dinas Lingkungan Hidup Bapak, untuk pemaprasan Bapak. Jadi raya Cemoro Gandang ini karena akses dari kabupaten kota ini kalau malam gelap karena sudah terlalu rimbun untuk pohon. Kami sudah mengajukan juga, ya mungkin belum untuk dieksekusi, tapi kami sudah melaksanakan itu. Mungkin itu dari kami Bapak. Sekali lagi saya selaku mewakili masyarakat Cemoro Gandang, saya berterima kasih kepada pemerintah Kota Malang, berterima kasih kepada OPD yang sangat membantu. Tadi sudah difasilitasi oleh Pak Zuan BKAD. Terkait dengan permohonan yang pertama sudah clear Pak ya, untuk IPAM. Kami komunikasi dengan PU. Kalau bangunannya ada di PU, kalau asetnya ada di BKAD, insya Allah sudah clear. Ini, Pak Mansur ya, ini Pak Yudi ya. Terkait dengan lahan makam, tentunya juga tidak bisa serta-merta BKAD, oh ini permintaannya sekian dan kami beri gitu. Nah untuk makam itu ada 2 SKPD pengampunya ya. Kalau aset itu ada di BKAD, kalau untuk urusan makamnya ada di LH. Insya Allah Pak Wali mohon izin sudah kami rapatkan dengan LH dan sudah kami tata. Karena untuk menempatkan lahan untuk makam itu sama dengan TPS Pak, dibutuhkan tapi tidak mau. Ya jadi artinya TPS itu semua orang butuh, tapi kalau ditempati di tempatnya ini pasti juga tidak mau kan begitu ininya. Nah ini menjadi sebuah persoalan psikologis yang tentunya juga perlu edukasi bahwa juga warga juga paham dengan ini. Ya. Makam juga begitu. Yang pertama awalnya permintaannya juga sudah ada asetnya Pemkot di sebuah tempat kan begitu. Hanya memang ini mendekati rumah warga sehingga di sana kita antisipasi jangan sampai juga nanti warga menolak. Jadi oleh karena itu kita dekatkan dengan lahan makam yang ada. Insya Allah sudah clear Pak Wali. Kemudian juga sudah kita komunikasikan dengan LH. Nah untuk lahan-lahan makam yang itu memakai aset Pemkot, ini otomatis itu adalah makam Pemkot karena bukan hibah. Jadi asetnya tetap Pemkot, penggunanya nanti LH, sehingga untuk urusan makam ini berhubungan dengan LH. Jadi asetnya tidak berubah dan untuk tata guna laksananya tetap ini adalah RTH. Makam itu RTH. Bahwasanya untuk perencanaan terkait dengan ketersediaan makam itu memang melalui suatu proses mekanisme yang beberapa harus diikuti.
termasuk dengan studi kelayakannya, ada FS-nya, ada prakteknya, ada retake-nya, ada penyusunan RAP, berikut dengan sosialisasi dan pernyataan daripada warga mengenai mau atau tidak maunya makam tersebut. Majapahit dan Karangbesuki itu kita lalui tidak hanya 1 tahun. Jadi kita mulai tahun 2022 kita memulai itu studi kelayakannya kita di tahun 2022 beserta dengan penyusunan dan sosialisasinya, dan dieditnya di tahun 2023 baru dikucurkan anggarannya dan setujuan di Dpr 2024. 2 tahun mekanismenya memang. Jadi pengadaan itu pengadaan lahan makam itu tentunya melalui suatu proses dan mekanisme yang memang panjang dan tidak bisa di dalam 1 tahun anggaran. Ini yang mungkin perlu diketahui oleh warga bahwasanya prosesi ini. Namun begitu, seperti apa yang disampaikan Pak Subhan, di nanti PAK kami juga akan melakukan suatu proses kajian khususnya terkait dengan Cemoro Kandang ini Bapak. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan, dan di tahun-tahun yang selanjutnya mungkin secara penganggarannya bisa diadakan itu mohon arahan dan lebih lanjut dengan beliau tersebut oleh Bapak Wali Kota. Terkait dengan TPS 3R, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, memang TPS 3R ini sudah masuk di dalam program DAK yang di Cemoro Kandang, namun masih secara administrasi tersendat oleh nomenklatur yang baru. Jadi BPR ini ada nomenklatur baru sehingga TPS 3R khusus di Cemoro Kandang sudah kita usulkan, namun masih tersendat masalah administrasinya, khusus untuk nanti penyerahannya. Memang secara ketentuan dan persyaratan apa yang kami sampaikan di awal, ada ketentuan terkait dengan masalah jarak, terus kemudian secara penganggarannya juga ada KSM nanti Bapak yang secara penerimaan khusus di TPS 3R untuk mengelola langsung secara mandiri dengan pernyataan kesanggupannya. Jadi tinggal tunggu waktu saja Mas Yudi. Dia sendiri akan berperan terhadap masalah sampah-sampah khususnya di Kota Malang seperti bagaimana arahannya Bapak Wali Kota. Untuk itu begitu yang kami sampaikan Bapak. Tadi Pak Kepala BKAD, ini Pak Kepala BKAD-nya langsung kan, jadi kan enak kan, jelas kan, itu juga Pak Kadis LH-nya juga. Jadi prosesnya Pak Mansur dengan Pak Wahyudi ini sudah dilakukan, malah sudah ada koordinasi. Ya memang ya itu, kita ini kan dari pemerintah ini kan banyak ada birokrasi yang kita lakukan, dan itu ketentuannya juga dari pusat, bukan kita yang membuat. Jadi mau tidak mau kita lakukan tahapan-tahapan. Tetapi progres yang dilaporkan dari Pak Kepala BKAD dan Pak Kadis Lingkungan Hidup itu sudah luar biasa, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, tidak berhenti. Termasuk tadi ini harusnya kepada Kepala BKAD ini pada kota, tapi kan sudah dilakukan lah tahapannya ya untuk makam tersebut. Jadi contoh seperti yang Madiopuro dan Karangbesuki itu 2022 ya Pak Kadis ya, baru 2024 terlaksana. Nah ini karena tahapannya seperti itu, dan ini setelah kita bawa semua usulan-usulan ini, kita akan bawa ke DPRD lagi, kita akan bahas di DPRD, melihat DPRD oke, anggarannya ada, jalan. Dan pada saat jalan tentu ada tahapan-tahapan juga, termasuk dengan persyaratan administrasi yang kita lakukan. Karena kalau kita lemah di administrasi, oke sekarang ada masalah, tapi besok kita yang udah pensiun nanti dibuka-buka lagi loh. Iki ada proyek, ada kegiatan ini ada catatan administrasinya kok belum dilakukan, kita lagi nanti. Nah untuk itulah, maka kita akan cermati tahapan-tahapannya nanti. Monggo yang jelas, ini sudah ada action, Pak Kepala BKAD dan Pak Kadis itu sudah koordinasi, tinggal kalau Pak Kadis LH tadi tinggal nunggu waktunya aja. Mohon sabar, nanti mudah-mudahan ini sudah terlaksana dan sudah ditindaklanjuti. Beda, kalau sudah ada usulan tapi belum diapa-apakan, nah itu beda lagi. Tapi ini sudah ada action. Ya. Kemudian tadi terkait dengan pohon tadi, nanti koordinasi sendiri aja nih Pak Kadis LH-nya sudah ada. Nanti bagaimana, karena sambatannya Pak Kadis LH itu kan pohon sekota Malang kan banyak. Permintaan yang Pak Wali disampaikan tidak satu juga. Keterbatasan SDM terbatas, sarana-sarana juga terbatas. Jadi mungkin ada prioritas yang mana masuk dulu itu yang dilakukan. Itu ya. Oke, Pak itu ya. Kemudian udah selesai, ini tinggal satu ini ya. Monggo.
Saya adalah Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Pak. Kebetulan saya Ketua DPD Kota Malang. Asosiasi kami sudah terdaftar di Dinas Disperindak, juga sudah di Bankes Bangpol, tapi kami belum menikmati dari pendaftaran saya di beberapa instansi itu, karena kami memang belum membuat proposal. Di situ kami di sini ketemu Bapak PJ langsung. Saya ingin menyampaikan bahwa PKL itu adalah pencari nafkah ya Pak ya. Jadi mereka itu kadang-kadang itu kan diusir-usir karena mereka tidak punya tempat. Di sini juga banyak saya kira tempat di Kota Malang ini yang istilahnya tempatnya itu banyak, tapi kami belum pernah disenggol. Jadi anggota kami ini sangat membutuhkan tempat untuk berjualan, sehingga tidak diusir ke sana kemari, Pak. Misalkan kita dibukakan lahan di mana, kan banyak lahan-lahan, misalkan velodrome itu juga kosong. Sarina itu kan banyak juga yang depan-depannya itu kosong, itu kan bisa memohon untuk Bapak memfasilitasi kami lah Pak, utamanya juga di wilayah Kedung Kandang ke sana itu seperti Hamid, terus itu juga terminalnya kosong sekali Pak. Saya itu lihat ke sana itu tidak ada bis satupun yang masuk di terminal Hamid Rusdi. Terus juga untuk Gor Kenaro itu kalau tertata rapi, misalkan mainan malam, ada acara apa-apa gitu, secara otomatis para PKL ini tidak di kota tengah-tengah aja Pak, pasti di pinggir itu mereka bisa mengisi tempat yang seperti itu. Saya kira seperti itu, mohon untuk ditindaklanjuti ya Pak, jangan dijanji-janjikan saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak PJ Wali Kota, Pak Samudra dan Pak Kli, izin lain terkait PKL, izin Bapak di keputusan Wali Kota nomor 188/45 tahun 2016 itu kan ada tempat yang dilarang dan ada tempat yang dibolehkan Bapak. Jadi kalau tadi Bu Susi izin minta tempat itu kan sesuai dengan perjanjian pimpinan kita disampaikan di tempat yang kosong kan ada di pasar Jombang juga ada itu Pak di lantai 2. Tapi ya monggo itu nanti kita istilahnya alternatif dan nanti akan kita koordinasikan dengan OPD yang lain Bapak, yang Satpol maupun Disub. Jadi kalau tempat mungkin diskopikan ada di pasar-pasar Bapak, itu ada. Izin sementara itu Bapak. Terima kasih. Nah tadi disampaikan oleh Pak Bayaki, di beberapa pasar itu ada tempat yang kosong yang memungkinkan begitu. Tapi bisa jadi Pak PJ punya kebijakan baru dalam arti, oh saya tempatkan di sini yang lebih ini ya, mungkin saja ya kan, kita nggak tahu. Ibu Dani minta, mungkin beliau punya solusi untuk itu. Mohon berkenan. Nah, terima kasih Bu Susiati. WA saya kalau salah ya Bu Susiati itu ya, saya lihat waktu itu. Saya sudah baca. Anggotanya berapa Bu Susiati? 500. Ya alhamdulillah tadi waktu perhatikan anggotanya hampir 500. Ya, Bu Susiati memang dekat DPKE, tapi setelah itu bertambah lagi. Ada lagi tambah lagi. Jadi sepertinya penyelesaiannya tidak tuntas. Di Kota Malang sudah ada beberapa PKL tergabung dalam paguyuban, Betawu, terus Tugu ya Sabtu Minggu, kemudian ada juga di velodrome, kemudian juga ada beberapa lokasi-lokasi yang tidak pernah ada sisa, tapi ada PKL lain juga belum tertangani. Sekali saya jalan saat di Ijen itu juga seperti itu. Kami
dengan Pak Kasatpol PP dengan Pak Kadisub pada saat itu. Saat awal itu dia tidak tahu kalau saya suka sana beli di situ. Kemudian saya tanya, lu ini gimana? Oh iya Pak, ini kabarnya di sini terus kenapa? Oh iya Pak, kita bayar segala macam. Sudah. Besoknya saya dengan rombongan. Kalau memang di tempatnya tidak ini kan berarti dia datang tidak pasti akan pindah lagi. Kalau siapa yang datang duluan kan bisa tempati di sini. Tetapi tiap kali hari Minggu saya lihat di situ tetap terus dan bayar, katanya bayar, padahal itu pinggir jalan ya Pak Kasatpol. Kemudian saya datang dengan Pak Satpol PP dengan Pak Kadisub, saya tanya lagi mana, pada itu cerita pada saya, oh ya bayar kepada Kadisub, mana orang yang di situ, ada Pak Kadisub, dicari, mana orang yang bilang gitu ya, sambil marah-marah, tidak ada tak, jadi memang oknum dari itu menggunakan nama Kadisub. Saat itu juga di sidang ya, tipikor ya, kita suruh kembalikan. Jadi memang ini salah satu contoh. Ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan dan memanfaatkan. Kita sebenarnya dari PKL tersebut kita akan tata. Kita akan coba terkait dengan untuk di yang paling banyak kan sekarang di kawasan Ijen. Kita ada Car Free Day tersebut. Banyak hal yang di situ perputaran uang. Di sana terkait PKL itu sudah dalam 1 hari. Itu saya infonya sudah ratusan juta. Tetapi tidak ada yang masuk karena pendapatan yang ada di Kota Malang. Mereka liar dan ada oknum menggunakan nama. Nah itulah akhirnya kami mencoba Bu, ini salah satu solusi. Memang dengan PKL itu memang nama saya kan pedagang kaki lima, tidak mempunyai tempat yang memang ajak ada di sana. Tapi pada saat tertentu kita mencoba memfasilitasi dengan PKL ini. Mungkin kalau tempat yang sudah terlokalisir memang sudah lama. Tetapi kita akan coba mencari lokasi lain karena nanti untuk Car Free Day ini tidak hanya di Ijen, kita akan satukan antara paguyuban Betawi, museum dengan Tugu untuk ada beberapa spot untuk tempat-tempat PKL yang tertata dengan baik. Karena banyak hal-hal yang memang untuk Car Free Day ini mendatangkan orang dan PKL di sana. Tapi yang jelas Car Free Day itu pertama adalah untuk olahraga. PKL hanya mendukung. Tetapi saat ini kan dominasinya banyak PKL. Kita akan tata, kita akan tidak tertumpuk pada satu lokasi, kita akan sebar supaya PKL juga bisa berjualan dengan baik. Orang yang berolahraga pun tidak terganggu dengan PKL. Saat ini sudah kita buat desainnya, kita kerjasama dengan salah satu media karena selama ini yang mengkoordinasikan itu ada satu media. Mudah-mudahan dengan penataan ini anggota-anggotanya Ibu juga akan bisa terfasilitasi di sana. Begitu ya. Oke, saya kira ini yang terakhir ya Pak Selda, dan karena saya juga ada kegiatan untuk menerima juga di Balai Kota. Sebelum saya kembalikan ke Pak Staf Ahli, Pak Selda ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir, kemudian Kepala UPD, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, ya. Kalau ini nggak ada ibunya ya, kalau Kedung Gandang ya, Pak Lurah, semua. Mudah-mudahan terutama dari warga dari Kedung Gandang ya, Kedung Gandang yang hadir pada mulai tadi pagi nunggu saya sampai siang hari ini ada manfaat, dan tentunya juga masyarakat Kedung Gandang ya. Saya kira itu, saya mohon maaf apabila ada hal yang kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dengan program Ngombe ini semua keluhan kemudian ini keinginan dari masyarakat Kota Malang bisa dapat terfasilitasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak PJ Wali Kota Malang, para kepala dinas, staf ahli, asisten, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Bapak Ibu sekalian, acara ini sudah selesai tepat jam 12 kurang seperempat. Alhamdulillah. 2, 3, sekali lagi. Selain ngobrol Mbois Ilakes bersama warga, PJ Wali Kota Malang juga berfoto bersama warga. Program Ngombe sendiri akan terus berlanjut, di mana PJ Wali Kota Malang akan turun ke setiap kecamatan untuk menjaring aspirasi langsung dari masyarakat Kota Malang terkait permasalahan yang dihadapi di lingkungannya. Ini yang pertama untuk Ngombe berada di luar dari Balai Kota. Saya ingin memang mencoba untuk meningkatkan agar terkait dengan Ngombe ini
bisa langsung dekat dengan masyarakat, supaya nanti masyarakat di sekitar Kecamatan Gunung Gandang apabila kesulitan datang ke balai kota, kemudian dari waktu, transport, nah bisa datang ke sini sudah agar bisa langsung menyampaikan kepada saya keluhannya. Dan alhamdulillah tadi rata-rata dari masyarakat Gunung Gandang, terutama yang berada di Kelurahan Cemoro Kandang, sudah banyak yang disampaikan. Dan alhamdulillah juga keluhan-keluhan semacam ini kebetulan kan daripada OPD sudah banyak dilakukan, sudah ditindaklanjuti, hanya dalam proses. Nah, dengan ngombe ini akhirnya mereka tahu bahwa apa yang dikeluhkan masyarakat, permintaan dan keluhan sudah banyak sebetulnya dilakukan. Nah, ini kan ada miss, dan itu juga terbukti dengan ngombe ini, ya tadi juga kami sampaikan 4 kali kita melakukan ngombe ini. Ada hal-hal yang memang selalu menjadi pertanyaan, diragukan, sudah ada pertanyaan begini tapi kok belum ada tindak lanjut. Akhirnya sudah kita lakukan. Nah, dengan ngombe ini akhirnya semua jadi jelas, dan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nada-nada miring, maksud netizen yang benar berkurang, karena kita ada ngombe ini satu media yang memang selama ini kita rasakan ada kesenjangan. Dan alhamdulillah ini kita fasilitasi, dan netizen-netizen yang banyak itu sebenarnya saya sudah paham, karena mereka juga pelaku-pelaku yang ada di media sosial. Seperti itu. Pak, terkait bandengan tadi Pak disampaikan. Ya, untuk bandengan ini memang ini atraksi lokal, ya, kearifan lokal dari Kecamatan Gunung Gandang. Dan ini saya juga baru tahu juga bahwa selalu oleh pelaku-pelaku dari bandengan ini ada 11 ya Pak Camat ya, ada 11 itu sudah atraksinya ini mereka upload dalam media sosial YouTube, dan itu viewersnya itu sampai jutaan. Dan ini bukan tadi saya lihat ada hal yang menarik, saya lihat memang ada kombinasi yang menarik antara lagu dengan gerakan yang dilakukan oleh bandengan ini yang membuat tertarik. Ya, tertariknya malah bukan orang Jawa, malah orang luar dari Jawa, malah dominasinya malah dari Kalimantan. Dan ini yang akhirnya saya tadi melihat langsung yang bisa kita ekspor. Kita ekspor tidak hanya bandengan itu saja yang tradisi, tapi juga karena viewernya jutaan, saya minta ada beberapa kegiatan-kegiatan, atraksi-atraksi ataupun objek-objek yang dapat kita promosikan dengan bandengan ini bisa tersalurkan dengan lagu-lagu itu, lagu-lagu terkait dengan Kota Malang dan itu akan tidak lanjut. Dan harapannya kami juga akan bisa mendukung sepenuhnya terkait dengan bandengan ini, karena ini merupakan atraksi lokal, kearifan lokal yang baik sekali. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.